Visi dan misinya selain daripada membina para mualaf, yaitu membina orang-orang yang baru masuk Islam, kami juga melakukan yang namanya gausal fikri ya, atau perang pemikiran. Zaman sekarang kita sudah tidak lagi melakukan perang fisik, tetapi kita melakukan perang pemikiran. Perang pemikiran untuk apa? Yaitu untuk memerangi apa? Kekufuran ya. Kita boleh memerangi kekufuran, bahkan kita wajib memerangi kekufuran, tetapi bukan berarti kita memerangi orang-orang kafirnya. Kita tidak boleh memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, gitu kan ya. Nah, di dalam yayasan kami ini, kami menempuh jalur yang namanya dakwah kristologi. Nah, apa itu kristologi? Ada yang pernah dengar? Kristologi ada yang pernah dengar? Apa? Dakwah yang maksudnya berhadapan langsung dengan orang-orang yang mungkin pengikut gereja kayaknya. Persis kalau Pengikut gereja ya. Gini, kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi kita mengenal dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, atau saudara-saudara kita yang Kristen mengenal dengan Yesus Kristus. Jadi kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Itu sebenarnya. Tetapi bukan berarti kita mempelajari posisi Nabi Isa alaihissalam itu untuk kita menjadi Nasrani, bukan. Justru sebaliknya, dengan kita mempelajari kristologi, kita jadi seharusnya bisa menguatkan iman kita, ya. Karena kan salah satu rukun iman kita adalah kita beriman pada nabi-nabinya, ya kan? Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang diberikan kitab Injil. Nah, itu yang kita harus tetap pegang di dalam rangka kita belajar kristologi. Nah, untuk apa kita belajar kristologi? Pertama adalah untuk menguatkan iman kita, dan yang kedua adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Nanti banyak sekali, bahkan kita sering mendengar nanti ada kata-kata apa? Alkitab, ya kan? Kita sering ditunjukkan buku, ada tulisannya besar Alkitab, gitu kan? Nanti ada lagi kita sering mendengar orang-orang atau saudara-saudara kita yang Nasrani menyebutkan kata-kata Injil. Pernah dengar ya? Nah, di Quran kita juga sering disebut Injil kan ya? Nah, jadi kalau kita mendengar istilah-istilah yang kita sering dengar, tetapi dikatakan oleh orang yang berlainan keyakinan dengan kita, bisa jadi yang dibicarakan bukan hal yang sama gitu. Bisa jadi yang dibicarakan bukan kitab yang sama. Ya, itu adalah pendahuluannya. Saya tadi belum kenalin ya? Belum kenalin. Ada yang sudah tahu ya nama saya? Hah? Nama saya Dondi Tan. Udah tahu Bu ya? Tahu Bu, Tan itu apa Bu? Marga. Nah, jadi marga itu kalau bahasa Cinanya se Bu. Jadi saya Dondi setan. Setan ya, bukan seton Mas ya. Bukan seton, setan. Ya, alhamdulillah saya di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid itu diamanahkan menjadi ketua Litbang. Selain daripada bendahara 2. Saya jadi ketua Litbang dikasih tugas. Tugasnya apa? Saya harus berdebat dengan pendeta tatap muka minimal 2 kali dalam setahun. Nah, jadi saya harus cari pendeta yang mau debat tatap muka gitu ya. Sudah beberapa kali kami lakukan. Ya walaupun susah nyarinya, tapi alhamdulillah ada aja yang mau gitu ya. Tujuan kita untuk berdebat dengan mereka bukan kita mau cari musuh, bukan. Bahkan kita bersahabat ya dengan para pendetanya. Tetapi tujuannya itu adalah untuk edukasi buat yang menonton ya. Edukasinya di mana? Jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan bertukar argumen tentang kitab kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya kita juga selain kita mengenal dan lebih sayang dengan Al-Quran, tetapi kita juga mengenal kitab orang lain, yang mana kita harus tahu apakah kitab saudara-saudara kita yang Kristen itu adalah kitab-kitab yang disebutkan dalam Quran. Itu yang penting, ya kan? Kita sering mendengar ada Taurat, Zabur, Injil yang sering disebut di dalam Al-Quran, betul kan? Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel, yaitu apa? Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Nah, kalau kita nggak tahu definisi daripada Taurat, Zabur, Injil itu, kadang-kadang
kita suka bisa terpengaruh atau bahkan bisa diiming-imingi gitu oleh orang-orang yang mengaku punya kitab Taurat, punya kitab Zabur, dan punya kitab Injil gitu. Ada yang pernah dengar di sini ada upaya-upaya pemurtatan? Ada nggak? Di Bandung ada nggak, Bu? Oh, banyak. Bener. Pernah dengar, Mas? Ada yang pernah dengar upaya pemurtatan? Ada ya? Nah, biasanya yang sering melakukan upaya-upaya pemurtatan kepada orang-orang yang sudah beragama itu adalah dari saudara-saudara kita yang Kristen. Betul kan? Kalau kita, boleh nggak, Bu? Ngetok-ngetok pintu orang Kristen, kita ajak-ajak ke Islam gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Karena di dalam Islam kita mengenal apa? La ikraha fiddin, ya kan? Tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Dan kita tahu aturan, ada aturan ternyata. Ada nggak, Bu, aturan di pemerintah? Ada. Nomor berapa, Mas? Nggak ingat. Nah, gini, jadi pertama sekali kita harus mengenal bahwa di negara Republik Indonesia itu ada yang namanya kan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu kan, pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atau diberi hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, betul kan? Berarti setiap orang yang sudah punya kedudukan di mata hukum, kita mau beragama apa aja di Indonesia nggak ada yang boleh ngelarang, betul? Tetapi ada yang namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, ya, nomor 1 tahun 79 ini kita harus ingat nih. Ada di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu dilarang, ya. Di dalam agama kita juga tadi ada perintah bahwa kita hanya menyampaikan hanya satu ayat, tetapi kita tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, keputusan bersama dua menteri itu dulu sebelum diresmikan itu juga banyak mendapat pertentangan atau banyak mendapatkan protes gitu, ya, dari saudara-saudara kita yang Kristen. Karena apa? Karena mereka memang punya panggilan katanya, ya, atau disebutkan perintah atau amanat agung namanya, bahwa di dalam agama mereka itu diwajibkan untuk membawa orang lain di luar agama mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu perintah dalam kitab mereka. Perintahnya gimana? Di Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada yang udah pernah dengar? Belum ya? Udah pernah dengar? Oh gitu, oke. Ingat ya, Matius 28:19. Tapi ternyata ayat itu buatan manusia, bukan sifatnya seperti Al-Quran murni firman Allah, ya. Kalau di dalam Bible itu ada sebagian yang dianggap sebagai firman Allah karena pesannya itu sama dengan Quran, tetapi lebih banyak ayat-ayat atau perintah yang asalnya berasal dari manusia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau mereka diperintahkan untuk membaptis setiap orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai pekerjaan mereka. Kalau belum dibaptis, belum kelar kan urusannya gitu ya, kalau orang Betawi bilang gitu ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi, mereka memang diperintahkan oleh agama mereka untuk mengkristenkan setiap orang yang belum Kristen. Itu tugas mereka. Beda dengan Islam. Islam kita hanya menyampaikan, mengajak boleh, tapi juga kita harus ikut aturan. Kalau mendakwahi orang-orang yang belum beragama, misalnya di daerah-daerah terpencil, boleh nggak? Boleh. Dai-dai kita juga begitu, ya. Banyak dari yayasan-yayasan kita atau lembaga-lembaga kita mengirim dai-dai ke daerah-daerah yang terpencil, mendakwahi orang-orang yang belum beragama, itu boleh. Tapi kalau orang-orang yang sudah beragama, kita nggak ketok-ketok pintu. Nah, kalau sebelah, mereka nggak lihat-lihat mau orang itu udah beragama atau belum, diketok-ketok pintu, dikasih brosur, dikasih pamflet, dikasih makanan, sembako, dan sebagainya. Bahkan kalau bencana alam mereka paling rajin kan, ya, tenda segala macam, kasih segala bantuan, tapi udahnya apa? Diajak kebaktian. Kebaktiannya kalau cuma nyanyi-nyanyi
biasa nggak apa-apa, tapi dalam nyanyian mereka itu syair lagi, lirik-liriknya itu biasanya mengarah kepada akidah mereka. Itu yang kita harus hati-hati ya, terutama untuk kepada anak-anak kita. Anak-anak kita nanti nih yang seusia, yang masih sekolah SMA, SMP, itu banyak menjadi sasaran bagi kalangan mereka untuk dikristenkan. Banyak sekali ya. Saya hampir tiap hari terima tamu baik dari kalangan Kristen ataupun dari kalangan Islam. Kalau yang dari kalangan Islam banyak membawa anaknya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Sering sekali saya, benar. Macam-macam. Murtadnya macam-macam. Ada yang ke ateis, ada yang ke Kristen, ada yang ke agnostik gitu. Kalau yang kalangan Kristen yang datang ke saya, mereka memang mau belajar kitab mereka sendiri, melihat koleksi kitab saya, terus mereka berdiskusi dengan saya 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang sampai 7 jam. Ada yang syahadat, ada yang tidak. Tidak apa-apa. Saya melayani aja mereka. Mereka bersyahadat, alhamdulillah kita bina. Nggak syahadat silakan mikir sebenarnya. Nanti ada yang seminggu datang lagi baru syahadat. Ada yang sehari pulang, besoknya datang lagi syahadat, ada juga. Ada yang sebulan baru datang, ada syahadat. Ada yang 2 bulan, monggo aja bebas ya. Kita tidak pernah ada paksaan untuk agama Islam. Tapi intinya adalah kita di dalam Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini kita memang mengajak, hanya mengajak kepada siapa? Kepada sesama umat Islam untuk selalu ingat ya bahwa fitrah manusia itu adalah muslim. Paham ya maksud saya? Ada yang paham nggak? Ada yang pernah dengar nggak hadis setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah? Betul ya? Fitrah artinya apa? Konteksnya sebenarnya kurang tepat kalau suci. Kalau suci bilangnya tuh sebelum Idul Fitri atau setelah Idul Fitri itu berarti. Biasanya begitu ya. Yang sudah waktunya makan ketupat, nah itu bilangnya suci. Kembali ke suci gitu kata. Padahal Idul Fitri adalah hari raya makan-makan gitu. Malah nggak boleh puasa, harus makan. Tapi fitrah ya di dalam hadis itu konteksnya artinya sebenarnya muslim. Muslim artinya apa? Muslim kan orangnya. Ya kan kalau Islam ajarannya, muslim kan orangnya. Muslim itu apa? Muslim adalah orang yang berislam. Orang yang berislam, Bu. Ya. Islam artinya apa? Islam itu dari kata aslama artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada bos, kepada cukong, kepada debt collector, kepada bank atau kepada istri atau kepada suami. Kepada pencipta kita, ya. Pencipta kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang memang harus refleks. Kita nih sering ya, rutin ya, sholat tiap hari ya, 5 kali dalam sehari. Setiap kali sholat kita pasti baca Al-Fatihah. Setiap kali baca Al-Fatihah kita pasti baca ihdinas sirotol mustaqim. Kita juga selalu membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi apakah kita selalu mengamalkan nih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya? Kalau udah keluar dari masjid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya kemana? Ke dukun? Ke bos? Ke bank atau kemana? Minta tolongnya gitu maksud saya ya. Hati-hati, kadang-kadang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya hanya di masjid nih. Keluar masjid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in udah lupa. Kita minta tolongnya ke saudara, kita minta tolong kemana, itu yang kadang-kadang membuat kita lupa akan fitrah kita ya. Fitrah kita sebagai muslim harusnya hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala kan kita suka mikirnya gini nih. Kalau kita minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala mau bantu kita caranya bagaimana? Itu kan yang sering kita pikirin ya. Nah, itu yang kadang-kadang menghalangi kita untuk selalu minta tolong atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu nanti Allah Subhanahu wa taala membantu kita lewat apa dan lewat siapa dan di mana dan kapan. Itu kita tidak pernah tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala kan. Cuman kadang-kadang karena kita nggak sabar, akhirnya kita dobrak sono, nabrak sini, nabrak sono, minta tolong kepada manusia, sehingga kita mengandalkan siapa? Mengandalkan manusianya, bukan mengandalkan Allahnya. Betul? Sering nggak begitu? Ngaku dia, ngaku dosa gitu. Nah itu yang ingin saya ajak kepada saudara-saudara kita semua di sini ya, bahwa kita harus selalu ingat fitrah kita adalah muslim. Kalau kita sudah sadar fitrah kita dalam muslim, otomatis setiap hari, setiap saat kita selalu sadar bahwa kita ini adalah orang yang hanya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita hanya orang yang boleh berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalau kita sadar bahwa fitrah kita adalah muslim, kalau ada yang nawarin pekerjaan terus ngajak-ngajak kita masuk agama orang lain gimana? Nolak. Skip. Yakin? Yakin. Yakin? Kita di sini bisa bilang yakin, tapi ya. Tapi kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita nih yang di pedalaman nih ya, bahkan yang di daerah yang kekurangan, itu sudah dikasih sembako, nanti dikasih bantuan, dibuatin air bersih gratis, dikasih pendidikan gratis, dikasih pinjaman tanpa bunga atau lunak gitu ya. Terus kemudian dikasih pekerjaan. Ketika giliran kita diajak ke gereja oleh mereka, susah nggak nolaknya? Kalau di pedalaman ya balik lagi ke pribadi masing-masing orang. Ya. Kalau orang itu berilmu mah. Ya, kalau berilmu ya. Ya, makanya itu. Apakah berapa banyak orang berilmu kalau di daerah terpencil? Nah, itu ya. Berarti kita, tugas kita yang harus membantu saudara kita yang kurang ilmu. Ya. Jadi tugas kita yang harus memberikan mereka pendidikan supaya mereka sadar. Kita kalau muslim, kita kalau sadar kita muslim, kita kalau sadar kita hanya boleh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain untuk pindah ke agama lain. Karena apa? Mungkin buat saudara kita yang belum belajar agama orang lain, memang kadang-kadang mereka coba-coba gitu ya, nggak enak, sudah dibantu gitu. Tapi kalau kita sudah tahu persis, kita belajar dengan lebih dalam sedikit tentang Islam kita, insya Allah tidak mudah dimurtadkan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, karena memang banyak saudara-saudara kita yang masih awam, hanya hanya urusan perut. Sampai hanya di urusan perut iman mereka gitu. Ketika perut sudah menuntut, anak-anak sudah kelaparan, giliran ada tawaran dari pihak lain yang mau memberi bantuan tapi dengan syarat tertentu, kadang-kadang kita bisa menggadaikan iman kita. Itu yang berbahaya ya. Jadi harusnya memang tanggung jawab kita semua, jangan sampai ada orang miskin di Indonesia. Apapun agamanya, itu memang urusan pemerintah ya. Tetapi kita juga harus bisa membantu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membersamai umat-umat Islam yang kekurangan mungkin ya, yang juga mungkin butuh pengajaran, butuh pendidikan, untuk dijaga, untuk dilindungi dengan akidah Islam. Kita mungkin tidak mungkin semuanya bisa ke pedalaman kan. Nah, kita menyalurkan atau kita ikut berdakwah dengan tenaga kita, pikiran kita mungkin melalui yayasan-yayasan yang ada yang memang pergi ke daerah-daerah. Banyak, bisa dicari nanti yayasan apa ya. Yang saya tahu itu di Jakarta ada, kita mengenal Dewan Dakwah. Dewan Dakwah juga melakukan hal tersebut ya. Mereka juga masuk mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah. Saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, di bawah Dewan Dakwah juga. Mahasiswa-mahasiswa saya di semester tertentu, mereka tuh sengaja dikirim ke daerah-daerah terpencil. Untuk ngapain? Mendampingi ya orang-orang desa yang berdekatan atau rawan dimurtadkan oleh kalangan mereka. Itu kita lakukan juga. Nah, jadi yuk kita pertama sadar diri bahwa kita ini adalah fitrah, kita adalah harusnya muslim. Yang kedua, kita juga harus ikut membentengi akidah sesama umat Islam kita ya, dan juga menjaga kerukunan umat beragama. Kita tetap dituntut untuk menjaga kerukunan umat beragama, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum ya, jangan sampai kita melanggar seperti mereka. Saya kasih contoh nih sekarang begini. Misalnya rumah bapak ibu nih, di rumah diketok-ketok orang misalnya ya, misionaris misalnya, bawa brosur, bawa pamflet, bawa Bible misalnya. Mereka memang caranya pintar untuk bisa mengajak kita berkomunikasi sampai akhirnya kita melayani mereka. Orang Indonesia itu kan sudah, terutama yang muslim, itu kan kita memang dari kecil diajarkan untuk memuliakan tamu, betul ya? Jadi ketika ada tamu gimana? Kita kan nggak bisa langsung usir biasanya kan, langsung diterima dulu. Tapi ketika mereka sudah menyatakan sikap mereka, mengajak ke agama mereka, kalau ada orang yang pendidikan tinggi, mengusir dengan cara ilmu atau cara yang beradab. Tapi kalau di daerah-daerah misalnya, ada orang yang nggak mau tahu gitu, ngusirnya pakai gagang sapu gitu misalnya. Ya, terus lagi ngusir pakai gagang sapu, ada yang foto.
kira-kira yang salah yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu. Nah, itu yang kita nggak boleh. Kalau kita pegang gagang sapu, udah jelas kita yang salah kan. Tapi kalau kita bisa ngusir mereka dengan ilmu, itu kan lebih bagus, ya. Nah, itulah yang kami lakukan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Sehingga sekarang belakangan ini kami merasa perlu untuk bisa lebih mengenalkan dakwah kristologi ini ke masyarakat luas, dengan salah satunya adalah mengadakan acara Fitrah Fest, ya. Mudah-mudahan nanti akang-akang di sini atau teteh-teteh di belakang bisa berpartisipasi dalam acara ini, ya. Nanti bisa diatur oleh Yayasan Manusia Cahaya. Caranya bagaimana? Kita intinya ikut acara ini adalah kita ikut berpartisipasi untuk mengajak orang yang sudah muslim untuk tetap ingat bahwa fitrahnya adalah muslim, dan juga kita melayani orang-orang yang mau kembali kepada fitrah atau kembali kepada Islam. Itu yang paling penting, ya. Kita tidak pernah membayangkan pahala apa nanti yang akan kita terima ketika kita bisa membawa satu manusia kembali ke fitrahnya. Betul ya? Insya Allah, ya. Nah, tadi saya lanjutkan sedikit bahwa dakwah kristologi itu adalah, buat kami, itu adalah dakwah yang kita anggap sebagai dakwah tauhid, ya. Kalau tadi kita dakwah yang mengajak orang kembali ke fitrah, dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka untuk kembali bertauhid, gitu ya. Karena setiap manusia yang lahir kan tadi fitrahnya muslim. Sebenarnya kan dia udah tauhid, tapi ketika dia besar dia dikafirkan kan sama orang tuanya. Seperti saya dulu nih. Saya dulu kecil dibawa ke gereja oleh orang tua saya. Jadi apa? Saya berarti kan dikafirkan gitu oleh orang tua saya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar tentang Islam, ya, dia bisa menerima Islam, bahkan sampai dia nanti masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu sebenarnya apa? Kembali ke fitrah, gitu ya. Maka itu kami menganggap dakwah kristologi itu adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena di dalam dakwah kristologi itu kami selalu memuat atau bermuatan akidah Islam dari cara pandang atau perspektif Islam, dengan cara membedah kitab mereka. Tapi kita cari yang mana yang ada tauhidnya, yang mana yang bukan. Itu yang kita tunjukkan kepada orang-orang mereka yang beriman kepada kitab itu, gitu, ya. Kita bisa tunjukkan, oh ini tauhid, ini bukan, ini tauhid, ini pagan, ini tauhid, ini Helenisme, gitu. Kita harus bisa tunjukkan. Kalau kita bisa tunjukkan, ya sudah, tinggal terserah mereka mau mikir atau enggak, gitu. Mereka mikir, mereka kembali, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita, ya. Hidayah semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kami lakukan di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, sehingga kami menganggap dakwah kristologi adalah dakwah tauhid. Kami juga beranggapan bahwa dakwah kristologi itu sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani pada zaman itu, gitu ya. Yang dibicarakan kan selalu apa? Akidah, teologi, ya kan? Teologi atau keyakinan, gitu, bahwa la ilaha illallah. Selalu yang dibicarakan adalah untuk kembali bertauhid. Sama seperti sahabat Nabi ketika juga mengungsi ke negeri Habasyah, juga yang dibicarakan tentang tauhid, ya. Kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu nanti di sini bisa ikut berpartisipasi di dalam sebuah acara yang insya Allah bermanfaat buat kita sendiri minimal. Dari mana? Yaitu apa? Kita selalu mengingatkan diri kita untuk kembali ke fitrah, atau untuk umat Islam yang sudah dari lahir untuk ingat selalu untuk tetap fitrah. Itu yang kita harapkan, ya. Jangan sampai kita mudah tergoda dengan akidah lain yang mungkin kelihatannya ringan, mungkin kelihatannya menarik, tapi sebenarnya menuju jalan ke neraka, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kira-kira mungkin di sini ada yang mau tanya jawab, mungkin silahkan. Kalau berurusan dengan kristologi, mungkin yang berurusan dengan agama Kristen, nanti mudah-mudahan, nah yang nanya nanti ya dapat hadiah nih. Wah, saya bawa sponsor. Wah, begitu dapat hadiah nunjuk nambah langsung. Alhamdulillah. Nanti ya sabar ya urutannya. Hadiahnya berupa apa? Hadiahnya ini adalah beasiswa. Nah, beasiswa kuliah, ya, S1 ya. Saya bawa sponsor nih dari Jakarta nih. Namanya Master Alma nih, ya. Dari Universitas MBC kan bahasa Indonesia ya?
MBC. Kalau bahasa Inggrisnya MBC. Nah, MBC bahasa Indonesia. Iya. MBC University. Ya, Universitas MBC kalau bahasa Indonesia, atau MBC University, yang menyediakan beasiswa untuk Bapak Ibu ya, bisa diberikan kepada anak saudara atau mungkin teman, tetangga yang mau kuliah tapi belum ada biaya, boleh nanti diajukan. Silakan yang mau bertanya, yang tadi duluan, teteh yang di belakang, silakan. Ada mic, nggak kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mubege. Maaf, Bapak mau tanya, mohon izin. Di dalam Kristen itu ada 3 argumen, kalau tidak salah. Kalau nggak salah, hikmat Yesus, saya agak kurang ini juga sih, dan sebagainya. Terus ada kebangkitan juga. Mohon dijelaskan. Mungkin saya kurang mengerti dan memahami. Ya, itu aja lah. Baik. Pokok atur nuhun. Assalamualaikum. Baik, ya, baik. Begini, ya, di dalam agama kekristenan yang kita kenal sekarang, itu sebenarnya akidah, secara akidah ya, secara keyakinan, itu belum selesai teh. Di dalam kalangan Kristen sendiri, itu belum selesai akidahnya. Jadi kekristenan itu secara umum, secara global, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu disebut Trinitarian. Trinitarian ini yang mengenal Trinitas atau beriman kepada Trinitas. Ya, Trinitas itu yang disebut dengan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya, mereka bilangnya bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Gitu. Jadi Bapa atau Tuhan itu disebut Bapa, itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak teh? Nggak paham? Alhamdulillah. Lebih baik nggak paham. Kalau paham calon masuk Kalau ngaku paham itu yang bahaya teh. Ya, nanti lanjut lagi akidahnya begini. Bapa itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa, tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Siap-siap beli bodrek teh. Ya, jadi memang kalau mereka bilang begini, kalau nggak paham berarti belum dijamah Roh Kudus gitu. Ya, alasan mereka begitu argumennya. Jadi buat mereka Tuhan itu tetap esa buat mereka. Tapi di dalam akidah mereka, dalam kemahaesaan Tuhan itu mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya 3 persons, gitu. Oke, mereka bilang esa 3 pribadi. Tuhannya bukan 3, tapi 1. Tapi di dalam kitab mereka diceritakan Tuhannya nongol 3 berbarengan, gitu. Ya, ketika Yesus diceritakan dibaptis di Sungai Yordan, ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Ada Roh Kudus turun dalam bentuk 3 merpati, dalam bentuk burung merpati. Ya, jadi ada Yesus di sungai, ada Bapa di sorga, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Kita tanya, itu 1 per 3 gitu. Ya, kan kita bisa membaca, ada Yesus sedang di sungai dibaptis, ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Kalau kita tanya, itu 1 per 3. 3 pribadi, tapi 1 Tuhan. Ya sudah Bu, yang waras ngalah Bu kita Bu. Yang waras ngalah kita. Ya, jadi biar bagaimanapun itu adalah akidah orang yang kita tidak boleh ganggu. Ya, itu adalah hak mereka untuk mempercayai Tuhannya 1 tapi dalam 3 pribadi. Monggo silakan. Asal jangan mereka mengajak-ajak kita untuk masuk agama mereka. Kan gitu aja. Ya, itu kelompok pertama, namanya Trinitarian. Kelompok kedua namanya Unitarian. Nah, Unitarian ini kelompok Kristen yang mengaku Tuhan 1 atau esa dan Yesus itu bukan Tuhan. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, mereka menganggap Yesus hanyalah ciptaan. Artinya Yesus pernah tidak ada gitu bilangnya. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, dia ciptaan yang paling mulia, dia bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan. Itu namanya kelompok Unitarian.
Yang terakhir ada kelompok Oneness namanya. Oneness ini mungkin sejarahnya cukup panjang. Mereka berasal dari kelompok yang disebut modalism. Modalism itu turun menjadi modalism monarkianism, modalism sabellianism, isem-isem semua lah pokoknya lah ya. Sampai yang akhirnya dikenal dengan kelompok Oneness yang akidahnya berbeda dengan yang Trinitarian, Bu. Yang Trinitarian bilang satu Tuhan tiga pribadi, yang Oneness bilangnya satu Tuhan satu pribadi, tapi mereka bilangnya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Jadi mereka menolak Trinitas.